Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan dan taufik sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm atau tafaqquh fid din. Semoga langkah yang kita lakukan di sini ini untuk mengkaji ilmu agama menjadi penyebab dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memasuki surganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam upaya kita mengkaji ilmu agama, semoga itu menjadi salah satu sebab dimudahkannya kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa kita membahas kitab karya Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu sebuah kitab yang fenomenal, ya, kitab Arba'in Nawawiyah atau Arba'una Hadisan Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam permasalahan adab, dalam permasalahan akhlak, ya, etika, adab-adab seorang muslim. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-8, ya. Masuk ke hadis yang ke-8. Dan kita bacakan hadisnya sebagaimana hadis yang ada pada Bapak dan Ibu, ya, yang megang kitabnya atau hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al hadis tsamin, berkata Imam Nawawi, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mengerjakan itu, asamu minni, telah terjaga mereka, minni dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka Allah taala dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan, ya. Dan yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan sighah majhul, ya, umirtu, bukan amaroni Allah, tapi umirtu, aku telah diperintahkan. Di sini fa'ilnya yang memerintahkannya mahdhuf, dihilangkan lafadznya, tetapi maklum secara makna, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umirtu, aku telah diperintahkan, kata Rasul. Siapa yang memerintahkan Rasulullah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah sighah majhul
dalam sebuah ucapan baik Al-Quran ataupun hadis dihilangkan hudifa fa'il, dihilangkan fa'ilnya, ini li ta'lim sya'nihi, ya, untuk menunjukkan keagungan kondisi atau posisi fa'il tersebut. Ya, banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melafadzkan sebuah fi'il Allah dengan dihilangkan fa'ilnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dihilangkan lafaz Allahnya. Jadi enggak dengan lafaz wa khalaqallahu al-insana dha'ifa, tetapi wa khuliqal insanu. Ini menunjukkan atas ta'dhim sya'ni, ya. Kalau dalam bahasa Arab salah satu faedah daripada sigoh majhul dihilangkan, ya, mahdhuf fa'ilnya adalah untuk mengagungkan pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, umirtu, aku telah diperintahkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, untuk memerangi an-nasa, manusia. Jadi seluruh manusia diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk apa? Untuk diperangi, ya, untuk diperangi. Dan berkata Imam Khattabi rahimahullah taala, di sini kan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi seluruh jenis manusia seakan-akan diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk diperangi seluruhnya. Ya. Tetapi kata Imam Khattabi rahimahullah taala, al-muradu bihadza, yang dimaksud dengan anas di sini adalah ahlul authan wa musyrikul arab, yaitu orang-orang penyembah berhala dan orang-orang musyrikin di Arab, wa man la yu'minu duna ahli kitab, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selain ahli kitab. Karena ahli kitab pada dasarnya mereka apa? Beriman, ya, kepada Allah dan beriman kepada Allah. Ini dasarnya ahli kitab. Maka apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menemui mereka. Ketika berbicara tentang orang musyrikin, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang musyrikin ketika mereka tidak mau masuk Islam. Jadi ada sekelompok orang Arab, mereka orang-orang musyrik, beribadahnya kepada selain Allah, ya, beribadah kepada patung, berhala. Maka oleh Rasulullah didakwahkan Islam. Masuk Islam kalian. Kalau tidak, perang, bunuh. Tetapi dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, masuk Islam kalian. Kalau tidak, jizyah, bayar apa? Upeti. Hatta yu'tul jizyah wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah kepadamu ya Muhammad dalam keadaan mereka hina, saghir, dalam keadaan mereka apa? Rendah. Ya, karena apa? Karena ketika mereka tidak mau masuk Islam, orang-orang apa namanya musyrikin ini, maka balasannya diperangi. Ya, balasannya apa? Diperangi. Tetapi orang-orang ahli kitab ketika ditawarkan Islam tidak mau, ya, maka bayar upeti. Ketika tidak bayar upeti juga tidak mau, maka barulah perang kepada mereka. Barulah diperangi mereka. Maka di sini kata Imam Khattabi rahimahullah taala, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Ya, sampai apa? Sampai yashhadu an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang pertama, syaratnya sampai mereka bersaksi, betul-betul mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Dan pengucapan syahadat la ilaha illallah menurut para ulama, ketika ada seseorang yang tadinya kafir, kemudian mereka mengucapkan atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam berarti ada hak-hak yang harus diberikan kepada dia. Ya, salah satunya apa? Dia aman, tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Pernah terjadi pada zaman peperangan, ada sahabat Usama bin Zaid namanya. Beliau ketika terjadi sebuah peperangan, ketika itu beliau apa namanya dalam sebuah peperangan tersebut berhasil menyodorkan pedangnya kepada leher seorang musyrik. Tetapi orang musyrik tadi ketika disodorkan pedang ke lehernya langsung mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian apa? Ditebas lehernya oleh siapa? Oleh Usama bin Zaid. Kejadian ini dilaporkan oleh siapa? Oleh para sahabat yang lainnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lima batalta, kenapa kamu bunuhnya Usama? Padahal dia sudah mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat." Tetapi apa kata Usama? "Ya Rasulullah, innama qala hattiqa asyarri." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan itu karena takut dari kejelekanku, takut dari pedangku, biar nggak ditebas gitu. Apa kemudian kata Rasulullah? "Hal syaqaqta qalbah?" Ya Usama, apakah kau sudah membelah dadanya sehingga kau tahu bahwasanya dia mengucapkan itu karena apa? Karena takut pedang. Di sini menunjukkan bahwasanya para ulama ketika ada seseorang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia muslim. Tidak boleh kita ganggu dia. Walaupun mungkin di belakang itu mungkin dia pura-pura mengucapkannya, itu kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dihisabnya oleh Allah nanti. Yang penting kita menghukumi dia secara zahirnya. Yang nampak dari dia melafazkan 2 kalimat syahadat, berarti dia muslim. Berarti dia apa? Muslim. Tetapi di sini tidak cukup 2 kalimat syahadat. Kalau hadis ini nanti ada pengecualian, ya, maksudnya ada apa namanya ziyadah takrir, tambahan pengikraran dari seorang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia tidak cukup sampai situ. Dia harus menegakkan sholat, dia harus menunaikan zakat, dia harus menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mengerjakan itu, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka menunaikan sholat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka apa kata Rasulullah? Asamu minni, mereka telah terjaga dariku, dima'ahum wa amwalahum, ya, harta dan juga darah-darah mereka. Tidak boleh kita kafirkan mereka, karena mereka apa? Kaum muslimin, saudara kita. Tidak boleh karena beda kelompok kemudian kita halalkan hartanya, kita ambil hartanya. Bahkan kita kafirkan dia karena tidak berbaiat kepada pemimpin kita. Ini tidak boleh. Ya. Karena ada kelompok-kelompok yang kemudian mengkafirkan kelompok yang lain ketika dia tidak berbaiat kepada imam kelompoknya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dihalalkan harta dan juga darahnya. Maka hadis ini membantah tentang keyakinan sebagian kelompok yang meyakini bahwasanya orang yang tidak berbaiat kepada pemimpinnya dikatakan kafir. Ini ada tidak sekarang? Ada, terjadi. Ya, orang-orang yang kemudian mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab apa? Karena tidak mau berbaiat kepada pemimpinnya. Karena jelas kaum muslimin tersebut apa? Dia bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat anna muhammadar rasulullah, bahkan dia menegakkan sholat dan menunaikan apa? Menunaikan zakat. Apabila ada seseorang melakukan itu, maka terjaga harta dan darahnya. Dan kemudian kata Rasul, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab perhitungan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian dia mengucapkannya karena mungkin apa namanya berpura-pura, itu kembali kepada Allah. Ya, karena yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita menghukumi manusia itu apa? Yang terlihat darinya, yang zahir. Adapun yang tersembunyi atau sarair itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari Allah menampakkan as-sarair, yaitu sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Ya, yang terpenting kita ketika melihat seseorang masuk ke masjid, sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menunaikan zakat, sudah dia muslim. Jangan sampai kemudian kita bersuudzon, mungkin dia pura-pura saja. Ya, ini tidak boleh. Tetap kita harus membangun husnudzon kepada kaum muslimin ketika dia sholat, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika dia sholat, ketika dia zakat, dia saudara kita. Ya, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Baik, dijelaskan oleh apa namanya? Oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala mengenai hadis ini. Beliau mengatakan hada hadisun azimun wa qaidatun min qawaidid din. Ini hadis yang agung dan termasuk kaidah daripada agama. Wa qad rawa hadzal hadits Anas wa qala, dan telah meriwayatkan hadis yang seperti ini yaitu Anas bin Malik.
Dalam hadisnya mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa an yastakbiru qiblatana, dan sampai mereka menghadap kepada kiblat kami. Ya, kepada kiblat, kepada Ka'bah. Wa an yaqulu dhabihatana, dan sampai mereka memakan sesembelihan kami. Wa an yusallu salatana, dan sampai mereka salat seperti salat kami. Fa idza fa'alu dzalika hurimat alaina dima'uhum. Apabila mereka mengerjakan itu, maka diharamkan bagi kami harta-harta darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Nanti haknya, hak-hak yang bisa seorang muslim yang sudah melakukan ini, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian dia menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, ketika dia melakukan 3 perkara, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan haknya, dengan hak Islam. Nanti disebutkan ya dalam hadis yang setelahnya di depan, hadis ke apa itu? Bukan ya, ke berapa? 15 atau 16 kalau salah. Baik, di hadis yang setelahnya Rasulullah SAW menjelaskan apa namanya 3 perkara yang kemudian seorang muslim boleh tumpahkan darahnya. Yang pertama at-thayyibuz zani, seorang yang berzina dan dia sudah menikah, maka boleh dihukum dirajam sampai mati. Ya, wan nafsu bin nafsi, atau seorang muslim dia membunuh muslim yang lainnya, maka dikisos dengan dibunuh lagi. Dan yang ketiga adalah watariku lidinihi, dan orang muslim kemudian lari dan meninggalkan agamanya atau murtad, maka dia pun dibunuh. Maka asal hukumnya seseorang mengatakan syahadatain, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka haram harta dan darahnya kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam itu? Itu tadi, ketika dia berzina dan padahal sudah menikah, kalau dihukumnya dengan hukum Islam berarti boleh dirajam sampai mati. Dan rajam ini kembalinya kepada hukum Islam, Ya, dan dari zaman Rasulullah SAW sampai zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu tidak ada seseorang yang kemudian pelaksanaan hukum had Islam atau rajam dengan persaksian 4 orang. Ya, karena persaksian hukum Islam had rajam itu harus dengan persaksian 4 orang. Betul-betul 4 orang bersaksi bahwasannya orang tersebut melakukan perzinahan dengan yakin. Maksud yakin apa? Betul-betul yakin bahwasannya timbaan masuk ke sumurnya. Bukan hanya zon. Dia di dalam kamar berduaan sudah telanjang, pasti zina. Berarti apa? Zon. Selama kita tidak melihat mata kita, dengan mata kita bahwasanya betul-betul timbaan masuk ke sumurnya, berarti itu bukan ilmu, masih zon, galabatul zon, masih persangkaan kita. Tetapi nggak mungkin gitu ya, duaan di kamar kemudian nggak zina. Tetap ini bukan di atas ilmu, karena hukum asalnya kita harus husnudzon, hukum asalnya, ya. Kecuali dengan ilmu betul-betul dia melakukan perzinahan. Kalau itu bukan ilmu, itu namanya dzan, itu persangkaan saja. Dan yang melihatnya pun harus 4 orang, ya. Dan itu tidak terjadi pada zaman Rasul sampai zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau tahun 700-an, karena Syekhul Islam tidak pernah terjadi sampai zaman sekarang saya ini yang melakukan perzinahan dengan persaksian 4 orang. Tapi kalau sekarang maka diupload ya, lebih dari jutaan yang melihat melakukan perzinahan, naudzubillah justru apa? Diupload dan kemudian ditontonkan oleh banyak manusia. Ini bukan 4 orang lagi, jutaan manusia. Ini zaman dulu gitu ya. Bahkan zaman Rasulullah SAW terjadi proses hukuman had atau rajam pada zaman Rasul. Itu bukan dengan persaksian orang, bukan, tetapi dengan pengakuan. Ya, seperti Imratun Ghamidiyah. Kemudian ada beberapa gitu ya. Ada yang dengan pengakuan, ada yang jelas-jelas dengan hamil di luar nikah. Wah, ini jelas hamil di luar nikah. Ya, ini berarti melakukan perzinahan. Ada yang mengaku kepada Rasul, ya Rasulullah, asobatni haddan faqimhu alayya. Saya telah melakukan hukuman had Islam,
yaitu zina, maka tegakkanlah hukum itu kepada kami. Apa kata Rasul? Abika junun, apakah kamu gila? Nampak ngaku, udah nggak usah ngaku, kata Rasul seakan-akan demikian. Pulang kamu pulang. Tapi karena keimanan ketakwaan, dia merasa itu berdosa terus, akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, aqimu alayya had, tegakkan kepadaku apa hukuman Islam karena saya sudah berzina. Kata Rasul, abika junun, apakah kamu gila? Diulangi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perzinahan, naudzubillah min dzalik, kemudian tidak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan, maka yang pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pertobatan. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat tadi kemudian kepada Rasul, tapi Rasul kemudian mengucapkan apa? Apakah kamu gila? Gitu ya. Orang justru menyembunyikan nasihat ini justru malah ingin dihukum dengan hukum Islam gitu. Tapi karena dia mengetahui bahwasanya seseorang yang melakukan amalan-amalan kemaksiatan, hukuman yang dihukum dengan hukum Islam, maka dosanya dihapus oleh Allah di akhirat nanti. Itu kalau kita dihukum dengan hukuman Islam. Tapi kalau hukuman dengan hukuman selain hukuman Islam, nggak ada jaminan akan dihapus oleh Allah. Misalkan kita mencuri sekarang, dulu mencuri 1/4 dinar ke atas, ya 1/4 dinar itu berarti 1 dinar 4 gram lebih. Kalau 1/4 dinar berarti 1 gram. Mencuri ukuran 1 juta dulu ya, 1 juta, dan barang tersebut berada pada penjagaan kita, bukan barang yang di harai-haraikan gitu ya di jalan gitu ya. Misalkan kita punya sepeda harga 1 juta, sepeda kita kunci, kita masukkan ke garasinya, dibongkar sama pencuri, kemudian diambil, berarti dia telah mencuri harta di atas 1/4 dinar, dan harta tersebut tahtal mahruz, harus ada syarat ini ya. Tahtal mahruz itu adalah di bawah pengawasan orang yang dimilikinya, orang yang memilikinya. Beda kalau kita sepeda kita cul-culannya di jalan. Udah lebih dari 1/4 dinar, bahkan harga 5 juta, 10 juta, 100 juta pun, kalau kita dibiarkan di jalan tanpa ada penjagaan dari kita, kemudian dicuri orang, tetap dia mencuri, tetapi tidak masuk ke dalam hukuman Islam. Kenapa? Karena bukan di bawah mahruznya dia. Ya, dia tidak dalam posisi menjaga sepeda itu. Paham ya? Ini hukuman Islam. Dan ketika seseorang misalkan mencuri 1/4 dinar ke atas, kemudian barang tersebut memang betul-betul dalam kondisi pengawasan penjagaan dia, kemudian dibongkar, dicuri, kena orang tersebut, maka dipotong tangannya. Ya, maka dipotong tangannya. Dan hukuman pencuriannya dihapus oleh Allah nanti di akhirat. Bersih dia, tidak ada dosa tidak ada dosa pencurian karena sudah dihukum dengan hukuman Islam. Beda kalau kemudian sekarang orang mencuri ayam di kita, sudah digebukin masyarakat, kemudian dimasukkan ke penjara beberapa bulan. Apakah dosanya dia dihapus oleh Allah? Belum tentu dihapus. Sampai betul-betul dia bertobat dengan taubatan nasuha, dia merasa menyesal melakukan itu, dia berazam tidak akan melakukannya lagi. Betul-betul dengan syarat-syarat diterimanya taubat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia merasa menyesal melakukan dosa, yang kedua bertekad tidak akan melakukannya lagi. Ya, ini salah satu syaratnya. Salah satu syarat diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tersebut pingin dosa perzinahannya pingin dihapus oleh Allah gitu. Makanya kemudian datang kepada Rasul, ya Rasul, tegakkan bagi saya hukuman Islam karena saya sudah berzina. Akhirnya apa? Ditegakkan hukuman Islam kepadanya. Akhirnya ditegakkan hukuman apa? Islam. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya hukuman had, hukuman Islam itu bisa menghapuskan dosa pelakunya di akhirat nanti ketika dia melakukan sebuah hukum dan dihukum dengan hukuman Islam. Beda kalau dihukumnya dengan hukuman selain hukuman Islam, ya. Maka tidak ada jaminan dia dihapuskan dosanya kecuali dia memang bertaubat kepada Allah betul-betul dengan taubatan nasuha. Baik. Kembali kepada pembahasan dikatakan oleh oleh Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala. Di sini dibawakan hadis dari Anas bin Malik ya. Hadisnya di Sahih Muslim. Di dalam hadis ini ada tambahan lagi, sampai mereka memakan sesembelihan kami, sesembelihan orang muslim, sesembelihan yang diucapkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar atau Bismillah, sampai mereka menghadap kepada kiblat kami,
maka kalau melakukan itu haram darah dan juga hartanya, kecuali dengan hak Islam yang 3 tadi ya, dengan hak Islam yang 3 tadi disebutkan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Daqiq rahimahullah taala sebuah hadis tentang pergantian kekhilafahan pada zaman siapa? Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkatlah oleh kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Ya, menjadi khalifah yang pertama. Setelah terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama dalam Islam, maka kemudian ada sebagian orang-orang Arab ketika itu yang tadinya bayar zakat kepada Rasulullah, akhirnya dia nggak mau lagi bayar zakat, nggak mau lagi bayar apa? Bayar zakat. Sehingga Pak Abu Bakar Siddiq berijtihad, ya, saya akan memerangi, kata Abu Bakar Siddiq, orang yang enggan membayar zakat. Kemudian Umar menegurnya, kok bisa seperti itu ya Abu Bakar Siddiq? Ya, padahal dia melakukan syahadatain, melakukan sholat, kenapa harus diperangi? Kemudian Abu Bakar Siddiq membawakan hadis ini, ya, sampai mereka bersyahadatain, sampai mereka sholat, dan sampai mereka zakat. Awal hukumnya apa? Harus diperangi. Kalau mereka syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat dan zakat, maka berarti tidak usah atau tidak boleh diperangi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq apa? Beliau mengatakan, ya, membawakan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu alla ilaha illallah, sampai hadis yang terakhir. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Wa qala, dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan fir, demi Allah kalau seandainya mereka, ya, tidak mau memberikan anaqan kepada saya, kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Anak ini domba, jadi kambing. Jadi ada, kalau kita punya kambing 50 atau 40 sampai 60 kambing, kita wajib mengeluarkan zakatnya 1 kambing, gitu ya. Kalau kita punya 5 unta, wajib mengeluarkan zakat 1 sapi anaknya kalau nggak salah. Kalau kita punya 20 sapi, wajib mengeluarkan 1 sapi. Jadi ada batasan, ada nisabnya. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah kalau seandainya mereka tidak memberikan anakan kepada saya, kambing, zakat kambing, gitu ya. Wa fi riwayat ikolan, dan dalam riwayat ikolan, ikol ini tali untuk ya tambang, gitu ya. Jadi kalau mereka tidak memberikan zakat kepada saya 1 kambing, bahkan sekecil apapun walaupun itu ikatan tali, gitu ya, kalau yu'adunahu ila Rasulillah, yang terbukti mereka menunaikan itu pada zaman Rasulullah, laqataltum alamanihi, saya akan perangi mereka karena mereka telah enggan mengeluarkannya. Maka kemudian hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Umar, yang tadinya Umar nggak setuju kepada Abu Bakar Siddiq. Akhirnya apa? Akhirnya Umar pun merasa lega. Berarti udah kita perangi saja. Akhirnya diperangilah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Menolong agama ini dengan 2 orang, ya. Bi Abi Bakrin fi riddatin wa bi Imam Ahmad fi mihnatin. Yaitu Allah menolong agama ini yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq pada zaman waktu riddah. Pada zaman waktu orang-orang murtad, nggak mau bayar zakat. Sudahlah, karena Rasul sudah meninggal, saya nggak mau bayar zakat lagi. Akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Akhirnya mereka takut diperangi, akhirnya bayar zakat kembali. Kemudian yang kedua adalah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang imam besar yang kemudian kokoh dengan pendapatnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Pada zaman itu, rajanya Ma'mun, rajanya anaknya setelahnya Mu'tasim billah dan Wathiq billah, kekeh pendapatnya bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya Imam Ahmad penjara, dipenjara, disiksa, bahkan ada beberapa ulama dibunuh ketika itu karena tidak mau mengakui Al-Quran sebagai apa? Makhluk. Tetapi Imam Ahmad kekeh dengan pendapatnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya. Karena waktu itu raja mempunyai penasehat raja, ya, biasanya ada bitona, ada penasehatnya, dan dia ini pentolan seorang ulama besar, tetapi ulama Murji'ah, ya, ulama Mu'tazilah, dia namanya Ibnu Abi Duad, ya, Ibnu Abi Duad. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal minta berdebat dengannya. Akhirnya diperdebatkan, dipertemukan. Kata Imam Ahmad, satu pertanyaan,
siapa yang mendahuluimu yang berkata bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kata Ibnu Abi Du'ad bahwasanya tidak ada yang mendahului saya. Ini pendapat saya. Kata Imam Ahmad bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mendahuluimu bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, tidak ada. Selama tidak ada yang mendahuluimu berarti ini pendapat barumu gitu. Padahal sahabat semuanya sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, berarti ini pendapat baru gitu. Siapa yang lebih utama, kamu apa sahabat? Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk betul-betul mengembalikan pemahaman Al-Quran dan hadis kita kepada pemahaman mereka, yaitu para ulama sahabat, karena mereka lebih tahu ya tentang maksud ayat atau maksud hadis, asbabun nuzul, ya asbabul wurudnya hadis. Maka oleh karena itu pentingnya kita apa? Untuk memahami pemahaman agama kita dengan pemahaman para ulama sahabat, ya, dengan pemahaman para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat siapa? Pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, kemudian dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, ya, kecuali hak Islam, ya, dengan 3 perkara yang tadi disebutkan. Tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ma'na qaulihi, dan arti daripada sabda Rasul, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu dikembalikan kepada Allah, ai fi ma yasturunahu wa yukhfunahu duna ma yukhfuna bihi fi dhahir. Maksudnya dikembalikan hisab perhitungan mereka kepada Allah, yaitu perhitungan apa-apa yang tersembunyi dari mereka, yaitu permasalahan hatinya. Kalau kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakatnya karena pura-pura, ya, seperti hanya orang-orang munafikin, maka itu tetap dikembalikannya kepada Allah. Kita wajib menghukumi seseorang itu menurut dohirnya yang terlihat oleh kita, ya, yang terlihat oleh kita. Karena apa? Karena kalau toh kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi ternyata hati mereka pura-pura melakukan itu, berarti mereka orang munafik, ya. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, ya, di dalam kerak neraka. Ini orang-orang munafik. Orang munafik sampai kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu 7 ayat atau 8 ayat tentang orang munafik. Ya, kan dahsyat bahayanya orang munafik ini. Musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Tetapi tentunya orang-orang munafik ini maksud di dalam ayat atau yang kafir dan dia penghuni neraka yang paling bawah, maksudnya adalah orang munafik dengan kemunafikan yang besar. Karena munafik itu ada 2, nifak itu ada 2, nifak besar, nifak kecil, nifak akbar, nifak asghar. Kalau nifak akbar berarti pelakunya keluar dari Islam dan dia selama-lamanya dalam neraka. Kalau nifak kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam tapi dia melakukan dosa besar, ya, dan nanti di hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni dosanya, maka diampuni dosanya. Kalau tidak, berarti cuci dulu di dalam neraka. Dan tanda-tanda orang munafik nifak akbar, nifak yang besar, yang pelakunya keluar dari Islam dan penghuninya dalam neraka selama-lamanya adalah yudhirul Islam wa yubtinul kufur, ya, menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Ini seperti nifaknya pada zaman siapa? Rasulullah SAW, ya. Sehingga di awal-awal Rasulullah ke Madinah, Rasul tidak tahu orang-orang munafik ini siapa saja. Rasul nggak tahu. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya, ayat 101 kalau nggak salah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di sekitar kalian ya Rasulullah, di antara mereka orang-orang Arab ini ada orang-orang munafik. Kata Allah apa? La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Yang mana engkau ya Muhammad tidak tahu siapa-siapa saja di antara mereka, tetapi kami, kata Allah, tahu siapa mereka. Jadi awal permulaan Islam, awal permulaan Rasul ke Madinah, itu Rasulullah nggak tahu siapa-siapa saja orang munafik, ya, person-personnya nggak tahu Rasulullah. Kapan tahunya? Setelah dikabarkan oleh Allah kepada Rasulnya bahwa ini nama-nama orang munafik. Akhirnya diberikan daftar nama-nama orang-orang munafik. Para sahabat ketika itu sudah mengira-ngira
apalagi setelah terjadinya peperangan Badar, ya. Setelah peperangan Badar, yang tadinya kaum munafik ini tidak mau ikut perang kepada Rasulullah, perang Badar ini, tetapi setelah menang akhirnya mereka benar-benar masuk Islam. Setahun setelahnya, atau setahun lebih sebulan gitu ya, terjadi perang Uhud. Yang tadinya 1000 orang kaum muslimin dengan Rasulullah pergi menuju Uhud, tapi 300 orang kemudian balik lagi yang dibawa oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul munafik, ya, pemimpin munafiknya. 300 orang ini akhirnya kembali ke Madinah, tidak ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah para sahabat mengira-ngira ini mungkin munafik ini gitu. Tapi tetap masih dalam kondisi apa? Tidak tahu pasti siapa saja. Hanya yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Dan ada satu seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa satu orang ini namanya Hudzaifah ibnul Yaman, yang akhirnya beliau ini dikenal dengan julukan Sirru Rasulillah, pemegang rahasianya Rasul. Karena apa? Karena hanya Allah, ya, ini tentunya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya, dan kemudian Rasulullah, dan kemudian siapa? Hudzaifah ibnul Yaman, yang tahu nama-nama siapa saja orang munafik. Munafik apa yang dimaksud? Munafik besar, munafik yang keluar dari Islam dan penghuninya selama-lamanya dalam neraka. Tetapi munafik kecil, munafik yang kata Rasulullah, ayatul munafikin salatun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengkhianati janjinya, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanat dia khianat. Ya, ini maksudnya adalah amalan-amalan nifak asghar, nifak amali namanya, ya, nifak kecil. Jadi jangan sampai kalau kita kemudian melihat ada orang berbohong, berarti dia munafik. Tidak itu asfal kita bukan. Kalau kita melihat ada seorang pemimpin tadinya gembar-gembor, dia mempunyai janji begini-begini tapi tidak menunaikan janjinya, berarti dia munafik. Berarti dia kafir, tidak, ya. Karena ini nifaknya nifak asghar, nifak kecil yang tidak keluar dari Islam tapi tetap dia melakukan dosa besar karena sudah berbohong, karena khianat, karena tidak menepati janji. Ya, karena nifak akbar itu masalahnya adalah hati gitu ya. Masalahnya adalah hati, yaitu menyembunyikan, menampakkan keislaman seakan-akan dia muslim tetapi hatinya benci sama kita, tapi hatinya kufur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang-orang munafik dengan kemunafikan yang besar. Ya, seperti salah satunya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya adalah lemah lembut terhadap muslim dan keras terhadap orang kafir. Jadi ketika ada orang muslim mengaku dirinya muslim tapi keras orang muslim, lemah lembut ke orang kafir, ini termasuk salah satu kondisi, ya, ada kemunafikan dalam dirinya. Karena para ulama mengatakan ketika ada orang yang kemudian orang bahagia ketika orang melihat orang muslim itu lemah, hancur, kalah, berarti ada apa-apa dengan keislaman dia gitu. Nah, ini tentunya bisa terlihat dengan korinah-korinahnya, ya, terlihat dari gelagat-gelagatnya, walaupun tentunya tidak bisa kita pastikan 100% bahwasanya dia munafik nifak besar yang karena boleh dibunuh. Walaupun Rasul kenapa dulu tidak membunuh para sahabat, para orang-orang munafik ini? Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, kita bunuh saja mereka ini. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasul, inni akhsya yazumuna anna Muhammadan yaqtul ashab. Saya takut kalau saya bunuh mereka, nanti orang-orang lain menyangka bahwa Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang lain tahunya ya orang-orang munafik ini bersama Rasulullah gitu, masih dalam dalam barisannya. Maka tentunya perlu untuk kita betul-betul setidaknya mengetahui gitu ya, dari laku lampahnya, dari tingkahnya. Karena orang-orang Islam yang membutuh dengan keislamannya, dia akan senantiasa lemah lembut terhadap muslim yang lainnya, dan dia akan tegas kepada orang kafir. Ketika kita melihat orang yang justru kebalikannya, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Walaupun kita tidak tuduh dia sebagai orang munafik dengan kemunafikan yang besar, ya, tetapi setidaknya kita bisa lebih berhati-hati dengan kondisi orang seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil, ya. Yang pertama adalah wujub muqatalatin nas hatta yadkhulu fi dinillah. Wajibnya memerangi manusia sampai masuk mereka kepada agama Allah.
au yu'tul jizyah, atau mereka membayar jizyah, membayar pajak, membayar upeti. Dan ini diberlakukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun kepada orang-orang musyrikin dan penyembah-penyembah selain Allah, animisme atau orang-orang yang kepercayaan gitu ya, maka kita perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah ketika tidak mau perangi. Tetapi orang Nasrani kita ajukan kepada mereka Islam ketika tidak mau diperangi, kalau tidak mau bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah baru diperangi. Jadi urutannya demikian. Urutannya demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang diambil dari faedah hadis ini adalah anna man intana an zakati fa yajuzu qitaluhu. Barang siapa yang enggan membayar zakat maka boleh untuk diperangi. Ya, dan ini tentunya dikembalikan kepada pemimpin. Kepada pemimpin apa? Pemimpin kaum muslimin. Kalau kita pemimpin negara kita, ya nggak bisa sekarang DKM melihat bahwa ini orang ini kaya nggak bayar zakat, ini perangi aja, kita perangi gitu. Usaha kampung nggak bisa. Karena ini masuk ke dalam had hukuman Islam, batasan-batasan Islam, kita kembalikan kepada penguasa, gitu ya. Kembalikan kepada penguasa. Bagaimana kalau penguasa ini tidak berhukum dengan hukum Islam? Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Kita hanya menyampaikan saja. Kita menganjurkan kepada penguasa setempat untuk menghukumi orang yang nggak mau bayar zakat, ya. Atau setidaknya para asatidz, para ulamanya memberikan edukasi, pengajaran, pengertian kepada orang-orang yang sudah mampu membayar zakat untuk membayar zakat. Karena kalau tidak dosa besar. Sampai-sampai Rasul membolehkan apa untuk diperangi kalau tidak membayar zakat. Walihada qatala Abu Bakar As-Siddiq alladzi namtana 'an zakat. Oleh karena ini Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Bayar zakat apa? Zakat mal, zakat yang masuk ke dalam kategori kewajiban, ya. Jadi zakat yang maksud di sini adalah zakat wajib. Zakat mal, zakat fiddah, zakat zahab, zakat mawashi, zakat hubub atau biji-bijian, zakat pertanian, zakat harta, emas, perak. Adapun selebih daripada itu atau zakat rikas ini adalah barang temuan yang ada di dalam dasar bumi. Kita gali tanah, nemu emas 1 kilo, keluarkan zakatnya 1/5. Bagi siapa? Bagi Baitul Mal kaum muslimin. Tetapi selain itu rumah tidak dizakati, mobil kita tidak dizakati, gitu ya. Yang termasuk barang-barang zakat adalah yang tadi disebutkan. Yang ketiga, diambil faedah dari hadis ini adalah annal insani idza dana bil Islam zahiran, bahwasanya apabila ada seorang manusia mengumumkan dengan keislamannya secara terang-terangan, fa inna batinahu yuqal ila Allah, maka sesungguhnya batinnya, ya, hatinya dia itu dikembalikan kepada Allah. Ya, dikembalikan kepada Allah. Oleh karena ini Rasul mengatakan fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dikembalikan perhitungan hatinya itu kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita tidak bisa intervensi ya kepada hati seseorang. Kita nggak akan tahu hati ini ikhlas atau enggak, tidak akan tahu. Karena itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah isbatul hisabi ay anna al-insan yuhasabu ala amalihi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Di sini penetapan hisab perhitungan, ya, bahwasanya seorang manusia itu dihisab atas amalan-amalannya. Apabila baik maka kebaikan yang dia dapat, apabila jelek maka kejelekan yang dia dapat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar biji sawi maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji sawi maka dia pun akan melihatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan ringkas ya tentang hadis yang ke-8. Tentunya tentang hormatul muslim, ya, kehormatan kaum muslim. Selama dia muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Di sini disebutkan kata para ulama, ya, salah satunya siapa di sini? Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata Imam Nawawi, ya, penjelasannya, kenapa sampai zakat, haji dan juga saum tidak, gitu, ya?
Haji dan juga saum tidak. Anna saum la yuqatal insanu alaihi bal yuhbasu wa yumna'u ta'am wa syarab. Ya. Tentunya seseorang yang tidak berpuasa dan tidak melakukan haji tidak bisa diperangi, karena hadis ini hanya terbatas sampai kepada orang yang tidak mau bayar apa? Zakat. Tetapi orang yang tidak mau berpuasa dan tidak mau melakukan haji, yuhbasu, dipenjara dia. Wa yumna'u ta'am wa syarab, dan dihalangi dari dia makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Dan sesungguhnya walihada lam yadhkuris shauma wal hajja li Mu'adz radhiyallahu anhu inna bahtha ila Yaman. Oleh karena ini Rasul tidak memerintahkan kepada Mu'adz dengan saum dan juga haji ketika diutus Mu'adz ke negeri Yaman. Karena waktu itu Mu'adz diutus ke negeri Yaman, kata kata Mu'adz, apa yang harus aku sampaikan ya Rasulullah? Maka yang kamu harus sampaikan yang pertama adalah ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad dan utusan Allah. Ketika mereka sudah melakukan itu, ajarkan kepada mereka sholat. Ketika mereka sudah melakukan itu, kabarkan kepada mereka tentang kewajiban zakat. Tidak disebutkan tentang saumnya, tidak disebutkan tentang hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya sepakat para ulama gitu ya, atau jumhur ulama melihat bahwasanya orang yang meninggalkan saum, meninggalkan sholat dan zakat, sebagian mengatakan dihukumi kafir orang tersebut. Tetapi sebagian lagi tidak dihukumi kafir, tetapi hanya dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Ini perselisihan ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir dengan hadis-hadis yang banyak tentunya. Ada juga yang mengatakan tidak kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, ini perselisihan yang perlu kepada pendalaman tentang materi ya, karena intinya ada perselisihan dalam hal ini. Ya, kecuali kalau dia betul-betul menolak hukum sholat, jelas. Kalau dia menolak hukum sholat, kafir. Dia menolak hukum zakat, bisa kafir. Ya. Tetapi ini maksudnya adalah meninggalkan sholat dalam keadaan malas-malasan. Dan nanti mungkin pada pada tema yang dimaksud tentang sholat dan zakat diperdalam lagi insyaallah. Karena waktu yang mungkin tidak cukup kita sampaikan. Itu tadi ya, mungkin bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tentang pembahasan hadis yang ke-8 ya, dari sahabat Ibnu Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti biasa sebelum ditutup materi atau kajian ini, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu disampaikan, mungkin ada yang perlu diulangi penjelasannya dan sebagainya. Maka ya, Pak, silakan. Ini bahwa Islam itu ditegakkan oleh umatnya yang umat bertakwa, umat yang memang menjalankan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita melihat dalam kondisi sekarang ini di negara kita ini yang memang bukan Islam, maka syariat tidak bisa ditegakkan. Seperti kita tidak bisa menjalankan hadis tadi, amat sedih sesungguhnya, tidak bisa menjalankan hadis tadi. Itu satu arti bahwa ternyata kita tidak bisa apa-apa untuk bisa menjalankan syariat. Pertanyaannya adalah, kalau boleh disebut umat apalah kita ini? Satu itu, kemudian kedua, bagaimana nanti di yaumil akhir ketika dipertanyakan oleh Allah? Pertanggungjawabannya. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya, pertanyaannya mendalam ya. Tentunya yang pertama disebut umat apa kita ini, karena tentunya dalam kondisi bernegara kita tidak menegakkan hukum Islam gitu ya. Kalau menurut Syekh Ahmad Najmi ya, dari Jizan rahimahullah taala, sudah wafat beliau. Atau menurut ulama-ulama yang lainnya, Abu Bakar Ramadhani dan lain sebagainya dari Jazair, bahwasanya menetapkan hukum Islam dalam sebuah negara itu bukan kewajiban setiap individu kaum muslimin. Misalkan kita nih, Indonesia kan nggak tegak dengan hukum Islam. Apakah kita berdosa? Tidak. Apakah kita berdosa? Tidak. Rasulullah SAW itu awal mula kemudian dalam kondisi beliau diutus menjadi nabi dan rasul, kondisi kenegaraan beliau ketika itu, karena beliau memang bukan seorang pemimpin besar, karena belum dianggap oleh orang-orang musyrikin di Mekah.
dalam kondisi ketika itu masih berhukum dengan hukum yang ada gitu. Maksudnya kondisi masyarakatnya. Maka dikatakan kondisi masih jahiliyah ketika itu. Tetapi setelah diutus Nabi Rasul kemudian hijrah ke Madinah, kemudian membangun sebuah negara dan menetapkan hukum dengan hukuman Islam, ya, dengan hukuman Islam. Maka kemudian penerapannya diterapkan oleh Rasul dengan para sahabatnya bagi para pelaku-pelaku yang kemudian menyelisih hukuman Islam dan dihukum dengan hukuman Islam. Tetapi kondisi kita sekarang, dalam keadaan kondisi kita negara ini bukan hukuman Islam, apakah kita disebut dengan seorang muslim di hadapan Allah? Tentunya dia disebut seorang muslim, jelas seorang muslim. Kita seorang muslim selama betul-betul kita menegakkan Islam dalam diri kita. Karena kita belum mampu menegakkan Islam dalam apa? Dalam ruang lingkup yang besar negara. Setidaknya kita mampu menegakkan Islam dalam keluarga kita, masyarakat kecil kita, RT kita, RW kita, kemudian desa kita dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka masing-masing. Jadi kita nggak mungkin pengen RT kita ini, ketua RT-nya harus pintar, soleh, takwa sama Allah. Nggak mungkin kalau masyarakatnya itu nggak takwa sama Allah. Otomatis pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Cerminan dari masyarakatnya. Jadi kalau kita soleh semua, kita menerapkan hukum Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kecil kita, otomatis nanti RT-nya pasti dari diri kita yang soleh, pasti itu. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika zaman Ali bin Abi Thalib kan muncul Syiah, muncul Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada Ali, akhirnya perpecahan di mana-mana. Terjadi perang Siffin, perang Jamal pada zaman Ali yang kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, sahabat-sahabat yang dijamin surga, ada di antara mereka yang terbunuh ketika itu. Akhirnya ada masyarakatnya datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kenapa terjadi perselisihan yang banyak pada zamanmu? Kenapa masyarakatnya kok kacau seperti ini?" Gitu ya. "Kenapa kok pemerintahanmu seperti ini?" Gitu ya. Banyak yang menggugatnya, banyak dan lain sebagainya. Apa jawaban cerdas Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat, kata masyarakat ini, "Kenapa nggak terjadi pada zaman Abu Bakar? Pada zaman Abu Bakar kita tenang, ya. Pada zaman Umar juga demikian. Tetapi kenapa pada zaman pemerintahanmu terjadi perpecahan seperti ini?" Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Karena pada zaman Abu Bakar As-Siddiq masyarakatnya itu orang-orang seperti saya, ya, maka wajar kemudian pemimpinnya ya tarakwa gitu. Adapun zaman saya masyarakatnya seperti kamu, gitu, maka pemimpinnya seperti saya." Jadi intinya dalam surat Al-An'am ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika wali ba'dadh dhalimin 'ala ba'dad bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin kalian itu dari diri-diri kalian. Jadi pemimpin itu modelnya dari masyarakatnya. Pemimpin sekarang, jadi kita nggak bisa kemudian mengharapkan seorang pemimpin yang takwa, tapi kita nggak takwa. Dalam ruang lingkup kecil aja, kita nggak bisa mengharapkan istri kita soleh, tapi kita nggak soleh. Kita nggak bisa mengharapkan anak kita soleh, tapi kita nggak soleh, nggak bisa itu. Harus kita dulu soleh dulu, baru kita ajak istri kita, keluarga kita, semuanya soleh. Dan untuk membalikan sebuah negara menjadi negara Islam, Rasul ketika awal di Mekah itu ditawarkan 3 perkara oleh orang-orang musyrikin, asal Rasul tidak boleh berdakwah dengan dakwah Islam. Mau harta, kami berikan harta kepadamu. Mau kepemimpinan, kami berikan kepemimpinan kepadamu. Mau wanita, kami berikan wanita. Tapi ini semua ditolak oleh Rasulullah. Tetap saya mau berdakwah, dakwah Islam. Kalau seandainya Rasulullah milih, udah pemimpin lah, saya udah, kalau begitu saya jadi pemimpin Quraisy. Saya ambil kepemimpinan, tapi saya mau berdakwah dengan Islam. Tapi nggak bisa. Kemudian membangun tatanan sebuah masyarakat dari atas, tapi harus dari bawah dulu. Kalau bawahnya bagus, maka akan muncul pemimpin yang bagus. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah kita dikatakan muslim? Kita dikatakan muslim. Bahkan muslim yang baik kalau kita melakukan Islam dengan Islam yang baik. Walaupun mungkin hukum kita ini nggak seperti yang kita harapkan, karena hukumnya bukan hukum Islam. Tadi disebutkan oleh Haji Eri bahwasanya ada beberapa hadis yang mungkin kita bisa tidak terapkan, karena memang hadis-hadis seperti ini dikembalikannya kepada para pembesar, penguasa gitu ya. Kalau penguasa yang menghukumi dengan hukuman Islam, maka akan tegak, kalau tidak ya tidak. Baik, pertanyaan kedua tenor tadi lebih Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nggak ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika dipertanyakan tentang masalah negara. Karena apa? Apa dalam ayatnya? Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya? Dalam sebaris Abu Dzar Al-Ghifari ya, Rasulullah menjelaskan tentang apa namanya? Tentang bahwasanya nanti saya akan datang di antara kalian umara qulubuhum qulubu syayatin. Nanti akan datang, akan muncul pemimpin-pemimpin
yang berhati-hati syaitan fijus menilin tetapi badannya manusia, hatinya syaitan. Kemudian kata Abu Dzar, ya Rasulullah, afalun nabi itu minadalik, bolehkah kita perangi mereka ketika itu? Kalau kita lihat pemimpin seperti itu, boleh diperangi enggak? Kata Rasulullah, jangan kamu perangi. Selama mereka masih menegakkan sholat, selama mereka apa? Masih menunaikan zakat atau menegakkan sholat. Kemudian yang penting bagi kalian adalah asam mendengar dan taat. Kalau kalian sudah mendengar, maka itu kewajiban kalian, dan kewajiban mereka kalau tidak menunaikan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan hukum negara ini tentunya urusan mereka, bukan urusan kita. Kecuali kalau kita ridho, saya ridho dengan hukum yang ada gitu ya. Saya yakin hukum ini lebih baik daripada hukum Islam, ini bahaya. Tetap kita harus meyakini hukum Islam yang terbaik. Hukum Islam ini yang terbaik, yang paling maslahat untuk ditanamkan dalam hukuman kita, dalam negeri kita. Tetapi karena kondisinya kita tidak bisa merubah hukum itu, ya sudah, ya itu kembalikan kepada mereka, orang-orang yang membuat hukumnya. Insya Allah kita tidak akan dipertanyakan oleh Allah selama kita tidak meyakini hukum ini lebih baik daripada hukum Islam. Itu ya, Allah Bismillah. Bapak Ibu, ada yang lainnya? Ustaz, Dari mana? kan di sini teh umir itu an ukotilanas. Berarti Rasulullah diperintahkan untuk Memerangi manusia. manusia. Berarti Rasulullah pernah membunuh kan, rasanya selama ini. Ada riwayat berapa orang yang dibunuh Rasulullah gitu? Oh alam ya, peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada beberapa orang yang terbunuh oleh Rasul? Alam, nggak paham. Tapi setidaknya dengan hadirnya Rasul dalam sebuah peperangan menunjukkan terjadilah pembunuhan. Apakah Rasul kemudian lemparan panahnya nyampe ke orang itu kemudian diketahui oleh sahabat yang lainnya pernah terbunuh orang ini oleh Rasul? Alam ya. Nggak ada riwayat itu gitu ya. Berapa orang yang pernah terbunuh oleh Rasul gitu ya? Nggak paham. Berapa orang itu yang terbunuh? Allah. Intinya apa? Dalam sebuah hadis, man qatala qatilan falahu salabu. Barang siapa yang membunuh seorang musyrik, ya, maka baginya salabnya. Jadi hukuman dalam hukuman jihad gitu ya. Jadi kalau kita perang sama orang musyrik nih, orang yang terbunuh itu, maka seluruh harta yang dia punya kita pemiliknya, yang membunuhnya, ya, yang membunuhnya. Karena pas ketika itu pada perang Badar, Abu Jahal itu dibunuh oleh orang masih kecil, 16 tahun, sahabat-sahabat masih kecil. Siapa ini? Abu Jandal atau maka kemudian beliau menjadi seorang kaya karena harta-hartanya Abu Jahal ini dikembalikan atau dimiliki. Pakaian besarnya, kudanya ketika itu, pedang-pedang mewahnya gitu ya, dimiliki oleh yang membunuhnya. Jadi apakah Rasulullah pernah membunuh atau diketahui pernah membunuh berapa orangnya gitu ya, Allah alam. Kalaupun ada, nanti mungkin ada riwayat yang kemudian harta-harta ini diberikan kepada Rasul karena telah membunuh orang-orang ini gitu ya. Tapi Allah alam, selama beberapa hadis yang saya baca saya tidak menemukan di situ.